Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan Miss Pia di tematik tema 4, subtema 1 pada pembelajaran 2, hidup bersih dan sehat di rumah. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Ayo mengamati. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah mereka kerja bakti membersihkan halaman rumah. Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Sikap yang ditunjukkan Dayu dan keluarga adalah mereka bekerja sama dengan ikhlas, membagi rata dan adil dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan melakukannya dengan senang hati. Ayo berdiskusi. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Diskusikan dengan temanmu jawaban pertanyaan di bawah sesuai dengan isi gambar yang kamu amati. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Yang dilakukan Dayu dan keluarga pada gambar 1 adalah mereka sedang berolahraga bersama. Nomor 2. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? Kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2 adalah berkumpul dan bercerita bersama sambil duduk-duduk di bawah pohon. Nomor 3. Mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Ya, perlu dilakukan. Agar kenapa? Agar tercipta suasana yang saling akrab antara orang tua dan anak-anak dan menunjukkan sikap persatuan, saling kasih sayang antara adik dan kakak, kakak dan adik, orang tua dengan anak. Nomor 4. Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan di dalam keluarga? Yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan di dalam keluarga adalah selalu bersama dalam melakukan kegiatan, kumpul bersama, misalnya makan bareng, jalan-jalan bareng, saling menyayangi, tidak mau menang sendiri, dan saling menghormati. Itu yang harus dilakukan. Apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Jika tidak ada kebersamaan di dalam keluarga, maka bisa saling bertengkar. Kita tidak nyaman di dalam satu keluarga, tidak tentram, tidak akur, itu nanti tidak akan bersatu. Ayo berlatih. Sudah tahu kan kamu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Kamu bisa melakukannya di rumahmu. Coba perhatikan cerita Dayu berikut. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan di dalam keluarga? Coba bahas dengan temanmu, lalu isikan hasil bahasanmu itu pada tabel berikut.
Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di dalam keluarga. Contoh, nomor 1, tidak mau menang sendiri, seperti yang Miss katakan di depan tadi. Kita harus berkata yang baik, sopan, dan santun kepada anggota keluarga. Terus saling menghargai antara adik dengan kakak, kakak dengan adik, begitupun dengan orang tua. Sikap jujur dalam bertindak dan berucap, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda atau lebih kecil, serta tidak saling menyalahkan. Biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumahmu? Tentunya anak-anak pernah melakukannya. Di dalam rumah kalian menunjukkan sikap persatuan bersama orang tua. Misalnya anak-anak bisa bersih-bersih ya di rumah bersama dengan keluarga. Coba ceritakan pengalamanmu dengan bahasa yang santun. Apa manfaat persatuan di rumah yang kamu rasakan? Bacalah teks ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi, banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Apa isi teks yang telah kamu baca di atas tadi? Sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Anak-anak pasti sudah mengetahui. Kita akan bahas tentang sampah. Jadi, di dalam teks itu ada sampah yang namanya organik. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang bisa terurai secara alami. Kita pernah melakukan di sekolah kita, dan di sekolah kita sudah melakukan pembagian sampah atau memilah sampah ya. Jadi contoh dari sampah organik anak-anak pasti sudah tahu, seperti sisa makanan sayuran, sisa makanan yang kita makan, daun, kayu, itu semua bisa terurai. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai. Dia berasal dari berbagai macam proses. Tidak bisa terurai secara alami. Contohnya besi, kaca, botol, dan lain sebagainya. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan teliti. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Coba ceritakan isi gambar dengan benar. Contoh dari saya. Halaman rumah yang bersih, tidak ada sampah yang berserakan, tidak ada daun-daun yang jatuh. Halaman rumahnya ini tertata rapi ya, tertata indah, enak, dan sedap dipandang mata. Ayo menulis, ceritakan isi gambar pada kolom berikut dengan bahasamu sendiri. Contoh, halaman rumah yang bersih. Halaman rumah yang bersih pastinya sudah tidak ada sampah yang berserakan, tidak bau, tidak kotor, tidak ada daun-daun yang berguguran karena sudah disapu. Dia terlihat
rapi, tertata rapi, indah, dan nyaman. Sekarang, coba kamu bacakan hasil tulisanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo mengamati. Halaman rumah bisa juga dijadikan tempat berolahraga, misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Sedangkan keseimbangan statis juga dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan terbang. Perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri berikut. Yang pertama, berjinjit sambil bertolak pinggang. Kedua, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Berikutnya, berdiri menyerupai huruf T dan sikap kapal terbang. Lakukanlah kegiatan di atas bersama temanmu. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan ini? Selamat mencoba. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.